Sekarang Bu Windy akan ditemani oleh Terima kasih Bu Windy, Bapak Ibu guru semuanya, baik yang ada di studio tugasku, kemudian anak-anak hebat tugasku kelas 7 AB, kelas 8 AB, kelas 9 AB. Pak Imron senantiasa berdoa, mudah-mudahan kalian dan keluarga kalian senantiasa sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semakin baik. Allahu Akbar. Tugasku jujur dan terhormat. Ini harus ada satu lagi nih. Kalau misalnya Pak Imron katakan anak hebat tugasku gitu, kira-kira apa jawabnya ya? Anak hebat tugasku, kira-kira apa jawabnya ya? Ya nanti kita pikiran bareng-bareng dulu ya. Sementara sih anak hebat tugasku sehat, tugasku kuat, tugasku bermanfaat. Nah, gitu ya. Anak hebat tugasku sehat, tugasku kuat, tugasku bermanfaat. Insya Allah ya, di masa pandemi ini anak-anak hebat semuanya dalam keadaan sehat, karena sehat kemudian kuat, karena kuat kita menjadi bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Ya pertama bermanfaat untuk diri kita sendiri ya, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk lingkungan kita, kemudian yang paling besar insya Allah bermanfaat untuk bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya ya, kenapa tadi Pak Iwan olahraga dulu? Karena supaya kita menjadi kuat. Ingat hadis Nabi, al-mu'minul qawiyyu ahabbu minallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih Allah sukai dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah. Kuat apanya? Kuat badannya bisa jadi, kuat apanya lagi? Kuat ekonominya bisa jadi, kuat apa lagi? Kuat jabatannya, bagus jabatannya bisa jadi, kuat apa lagi? Kuat ilmu pengetahuannya yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kalian ingin mencapai dunia, maka kalian pun harus dengan ilmu. Kalau kalian ingin mencapai akhirat, kalian pun harus dengan ilmu. Kalau kalian ingin dua-duanya, ingin dunia dan akhirat, kalian juga harus dengan ilmu. Ini sesuai apa yang disabdakan oleh junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW ya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, berilmu ya. Waman aradal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, dia juga harus berilmu ya. Kemudian waman aradahuma, barang siapa yang menginginkan keduanya, fa alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, maka juga dia harus berilmu. Anak-anak, kenapa semuanya dengan ilmu ya? Karena kalau kalian menginginkan dunia, dunia itu apa? Dunia itu misalnya katakanlah jabatan, dunia itu misalnya katakanlah harta. Kalian ya bisa menggapai harta yang banyak, jabatan yang tinggi, itu tidak mungkin kalau kalian tidak berilmu ya. Demikian juga dengan akhirat. Kalian sholat ya, kalian zakat, mungkin kalian pergi haji, umroh, kemudian kalian infak, sedekah, tapi kalau tidak dengan ilmu itu sia-sia. Bagaimana kalian sholat kalau kalian tidak tahu ilmunya sholat ya? Bagaimana kalian bersedekah kalau kalian tidak tahu ilmunya sedekah? Maka jika kita menginginkan keduanya, baik dunia maupun akhirat, maka
harus dengan ilmu. Oleh karena itu anak-anak, betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dunia untuk akhirat kita. Anak-anak semuanya, Pak Imron akan share video ya, video ini berbahasa Arab, tetapi ada subtitlenya di bawahnya ya, ada subtitlenya di bawahnya. Kalian perhatikan subtitlenya ya, kemudian di akhir film nanti Pak Imron tunggu siapa yang akan mengulang kisah itu atau siapa yang akan memberikan kesimpulan dari film itu. Film ini durasinya kurang lebih 6 menit ya. Mudah-mudahan internet Pak Imron stabil sehingga bisa melihat secara utuh. Kita lihat ya. Pak Imron mohon izin share screen. Sudah bisa terlihat sebelum Pak Imron play? Ya. Pak Imron play ya. Kita mulai, perhatikan di subtitlenya ya. أذكر قصة أو شواهد على هذه القضية. عندنا في دمشق تربة وهي المقبرة، وكلنا نعرف التربة والمقبرة، الدحداح مشهورة، وفيها نعم أولياء، وفيها علماء، وفيها مجاهدون، وفيها شهداء. تربة مشهورة في دمشق، كل من عرف دمشق يعرف هذه التربة. كان فيها رجل يعمل حفار، يعني بينزل أموال كعبر. جاءت في يوم من الأيام امرأة وطلبت من الحفار أن يحفر لها قبرا. حفر القبر، وبعد ساعة جاءت الجنازة وليس معها كثير من الناس، يعني بضعة رجال. أنزلت الجنازة إلى الأرض، وفتح صندوق الجنازة، وحمل الميت ودلي في القبر، وكان الحفار في القبر تسلم الجثة وأراد أن يضعه في القبر. في هذه الأثناء ينفتح القبر ويصبح روضة من رياض الجنة. أنا أقول هذه حادثة واقعية وليست خيالا ولا من قصص ألف ليلة وليلة، وإنما قصة واقعية. أغمي على الرجل لما ورأى اثنان جاء على أصيلة فرس وأخذ الميت وذهب به. أغمي على الحفار، فاللي حول القبر ما رأوا هو الذي رأى فقط هو الذي رأى. رشوا عليه ماء وسحبوا وطالعوا من القبر. كانت المرأة مضت. ما لك؟ قال والله رأيت عجبا، رأيت كذا كذا كذا. سبحان الله، قالوا لعله هذا واهم، لعله كذا، وتركوا. مضت شهور، جاءت المرأة مرة ثانية بعد شهور وطلبت من الحفار أن يحفر قبر. حفر القبر، جاء الميت حمله ووضعه في القبر، ففتح له روضة من رياض الجنة، وجاء ملكان أخذاه منه، لكنه تجلد، ما أغمي عليه، وعلى طول خرج من القبر وتبع هذه المرأة. تعال، من أنت؟ ومن بأي مكان جئت؟ قل يا رجل سيبني بمصيبتي. شو مصيبتي؟ قال هذا ولدي أصبت به، وكان قبله عندي ولد آخر أصبت به من أشهر. قال أنت صاحبة الرجل الأول؟ قالت نعم. ما لك؟ لماذا تسأل؟ قال والله رأيت عجبا، الأول لما وضعته انفتح روضة من رياض الجنة، والثاني كذلك. ماذا كان يعمل هذا وذاك حتى عاملهم الله بهذا الأمر؟
وكان لهم هذه الكرامة العظيمة. قالت له: أما الأول فكان طالب علم، وكان الثاني يعمل نجارا ويقدم لأخيه نفقات طلب العلم. فكافأهم الله طالب العلم ومن أنفق عليه بهذه المعاملة الطيبة. هذا الحفار رأى هذه الحالة وسمع هذا الجواب، ترك المقبرة ونزل منها إلى جامع التوبة، الجامع الذي نعيش نحن فيه. وكان الوالد وأبو الوالد وجده وأبو جده كلهم يعملون في هذا المسجد. كان جدنا هناك واسمه الشيخ سعيد البرهاني، جد الشيخ سعيد البرهاني والدي. جاء إليه قال له: أريد أن أطلب العلم. قال له: خير، أنت عمرك الآن 45-50 سنة، نسيت حياتك كلما قرأت العلم، الآن بدك تتعلم العلم. لماذا؟ قال: لأنه صار معي كذا كذا كذا. قال له: خلاص اتكل على الله ويلا ابدأ في طلب العلم. جيب الأجرومية، كانوا يتعلموا الأجرومية ويحفظوها ويحفظوا متون وكذا، وبدأ واشتغل حتى صار من كبار العلماء. الشيخ عبد الرحمن الحفار من كبار علماء دمشق، وأسرته من بعده كلهم طلاب علم، وآخرهم الشيخ عبد الرزاق الحفار من كبار علماء دمشق. هذه القصة أنقلها لكم لأبشركم بأن طالب العلم هكذا يعامله ربه، بهذه المعاملة الطيبة. ليه؟ إذا صدق ما يتعلم العلم حتى يأخذ شهادة ويعلقها على الجدار وبس، ما يتعلم العلم ليقال عالم، ما يتعلم العلم من أجل أن يكون له راتب يعيش منه في الدنيا. هذه مطالب دنيوية يجعلها آخر المطالب، لكن قصده الأول هو أن يمتثل أمر الله الذي أشار إليه أخونا الأستاذ الدكتور إبراهيم لما قال: أول آية نزلت في كتاب الله قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ya, videonya jelas. Saya ada nge-lag, Pak. Bapak Nge-lag ya. Itu Background. itu penggali kuburan itu. Ya, gimana? Ada yang mau cerita? Silakan. Bapak itu Apa pelajaran yang diambil dari film tadi? Mencari ilmu. Mencari ilmu. Terus apa lagi? Bapak itu ceritanya benar-benar nyata, Pak. Ya, dia katakan hadhil apa waqi'iyah, hadhil hikayah waqi'iyah. Jadi cerita ini cerita yang terjadi gitu. Dan penggali kuburnya ya di usia 50 tahun dia kemudian segera ya mendatangi masjid namanya Masjid At-Taubah, kemudian dia belajar di sana. Dan beliau adalah termasuk min kibari ulama Dimaski, termasuk salah seorang ulama besar Damaskus. Siapa namanya? Abdurrahman, Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Ya. Baik, ada lagi yang mau menceritakan atau mengambil hikmah dari film tadi? Ya, jadi anak-anakku semuanya ya, Bapak Ibu guru, ini Audrey mau cerita, Audrey? Hikmahnya itu. Ya, silakan. Nah ya, mencari ilmu itu bukan karena misalnya mau disebut alim atau buat ijazah gitu kan, tapi tujuan buat menuntut ilmu itu untuk menuruti perintah Allah. Betul sekali, ya betul sekali. Jadi menuntut ilmu itu
niatnya harus lurus. Apa niatnya? Niatnya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kapan waktunya? Waktunya sepanjang hayat. Ya, kata Nabi, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah oleh kalian ilmu itu dari sejak berada di buayan sang ibu sampai masuk ke liang lahat. Ya, jadi anak-anakku semuanya, yang ingin Pak Imron sampaikan adalah betapa pentingnya ilmu bagi kita, baik untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan di akhirat. Di dalam kisah tadi, ya, di dalam kisah tadi ada seorang ibu, ya, punya dua anak. Kemudian anak yang pertama wafat. Kemudian sang ibu meminta kepada penjaga kubur untuk menggali kubur. Ketika menggali kubur selesai, jenazah dimasukkan ke dalam kubur, tiba-tiba datang dua orang yang berkuda, gitu ya, dua orang yang berkuda mengambil mayat itu, kemudian dibukakan kenikmatan atau yang disebut dalam kisah itu raudhatun min riyadil jannah. Dibukakan, ya, raudhah, satu kebun min raudhatil jannah, dari kebun-kebun yang ada di surga. Maka ketika melihat keanehan, keajaiban itu, sang penggali kubur pingsan. Gitu, pingsan. Kenapa? Karena tidak ada yang melihatnya kecuali dia. Maka orang-orang yang mengantarnya kemudian mencipratkan air ke matanya. Kemudian dia bangun, ya. Kemudian dia bangun, kemudian dia heran gitu. Kenapa? Ada apa? Jangan-jangan ini halusinasi gitu, ya. Karena yang lain tidak melihat. Kemudian beberapa bulan kemudian, sang ibu yang tadi meminta kepada dia untuk menggali kubur datang lagi. Datang lagi meminta untuk menggali kubur lagi. Kemudian dia gali kubur lagi, ya. Begitu mayat dimasukkan, jenazah dimasukkan, sama seperti kisah yang pertama, dibukakan taman dari taman-taman surga, luar biasa indahnya. Tetapi untuk kali yang kedua, sang penggali kubur ini tidak pingsan, ya, tidak pingsan. Nah, kemudian setelah selesai, dia cari tuh sang ibu yang menyuruh dia untuk menggali kubur. Wahai sang ibu, gitu, kamu siapa dan dari mana, gitu kan, ditanya. Kemudian kata si ibu, aku ini mendapat musibah, gitu. Aku punya dua anak laki-laki wafat. Yang tadi adalah anakku. Beberapa bulan kemarin yang wafat juga anakku, gitu. Aku ini orang yang susah, orang yang kena musibah karena dua anakku meninggal. Kenapa engkau bertanya? Nah, kemudian sang penggali kubur mengatakan, sungguh aku telah melihat keajaiban luar biasa, gitu ya. Jadi anakmu yang pertama itu siapa? Sedang yang kedua itu siapa? Kemudian dijawab, anak yang pertama itu adalah anak yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak yang kedua adalah anak yang kerjanya mencari kayu bakar. Kayu bakar itu dijual, uangnya digunakan untuk biaya saudaranya yang belajar, ya. Jadi anak-anakku semuanya, Bapak Ibu guru, semuanya memiliki kedudukan yang sama. Orang yang belajar, kemudian orang yang membiayai orang yang belajar tersebut. Nah, oleh karena itu, ya, ini hikmah mendalam untuk kita. Yuk kita belajar dengan sungguh-sungguh, ya, fokus dimanapun kita berada, kita harus menjadi yang terbaik, ya. Menuntut ilmu menjadi juga yang terbaik. Luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita akan insyaallah meraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, ya. Jadi yang penting adalah yuk kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, luruskan niat. Menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapatkan gaji, ya, bukan karena ingin mendapatkan kedudukan, pangkat, bukan juga ingin dikatakan atau ingin dikenal atau ingin disebut sebagai orang yang alim, orang yang ahli ilmu, tetapi niat kita yang utama adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar adalah dari
Rob kalian, dari Rob kita semua, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.